أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tapi kita lanjut pembelajaran nahwu pada silsilah takhlisil an-nahwi, silsilah lipia. Baik. Al-ism naw'an bin nadhari ila naw'in. Isim memiliki dua jenis ditinjau dari jenisnya. Isim memiliki dua jenis ditinjau dari jenisnya. Jenis yang pertama adalah al-mudzakkar. Apa mudzakkar? Wal ismun yadullu ala dzakar. Wa ismun yadullu ala dzakar. Dia adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab dipisahkan, ada bentuk laki-laki dan ada bentuk perempuan secara lafaz. Ya, secara bentuk lafaznya. Wa ismun yadullu ala dzakar insanun aw ghairu insan, baik dia manusia atau selain manusia. Ingat secara lafaz, ya, secara lafaz. Adapun secara maknanya, seandainya dia ada tanda muannas tetapi dia aslinya mudzakkar, kayak misalnya Hamzah, maka dia dihukumi sebagai mudzakkar. Baik. Contoh misalnya Muhammad. Muhammad, seorang laki-laki namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini berarti sebagai mudzakkar. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Dia mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada alamat, tidak ada tanda bahwasanya dia muannas atau perempuan. Hisan. Hisan, kuda. Hisan, kuda. Ya, hisan dihukumi sebagai mudzakkar, Kenapa? Karena tidak ada alamat tasnits. Tidak ada alamat ta'nits, tidak ada alamat perempuan, maka dia dihukumi sebagai mudzakkar. Baik, kemudian jenis berikutnya yaitu muannas. Ini bentuk perempuannya secara lafaz. Huwal ismun yadullu ala unsa, insanun aw ghairu insan. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada unsa, yang menunjukkan kepada bentuk atau secara lafaz perempuan. Insan atau ghairu insan, baik dia insan, manusia atau selain manusia. Alamat ta'nits dan alamat-alamat ta'nits muannas, dia secara umum memiliki tiga bentuk. Adapun bentuk yang keempat adalah la alamat lah. Dia tidak ada alamatnya, tetapi orang Arab menjadikannya dia muannas atau simaiyah. Dari sananya memang dihukum muannas. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama ada ta'ul marbutah. Nah, jika ada isim yang dia secara lafaz ada ta'ul marbutah, maka dia muannas. Tetapi apabila maknanya dia bukan muannas, contoh misalnya Hamzah, nama orang Hamzah. Hamzah ada ta'ul marbutah. Hamzah ada ta'ul marbutah. Nah, ta'ul marbutah meskipun dia ada ta'ul marbutah tapi dia tidak dihukumi sebagai muannas. Kenapa? Karena secara makna dia laki-laki. Adapun maksud di sini adalah ta'ul marbutah, dia secara makna dan secara lafaznya juga ada ta'ul marbutah. Contoh misalnya Fatimah perempuan. Seorang perempuan namanya Fatimah. Fatimah dihukumi muannas. Tanda dia muannas apa? Ta'ul marbutah. Sayyarah, mobil. Sayyarah dihukumi sebagai muannas. Tandanya apa? Ta'ul marbutah. Kemudian aliful mamdudah. Alif al-mamdudah, yaitu alif yang setelahnya ada hamzah. Aliful mamdudah, sauda'u. Kemudian aliful maksurah, yaitu alif yang bentuknya seperti huruf ya. Atasya, dia dihukumi sebagai muannas. Adapun dua bentuk ini adalah yang dia memiliki bentuk mudzakkar pada musyabbah bismil fa'il. Musyabbah bismil fa'il, dia dihukumi sebagai muannas. Kenapa? Karena ada bentuk mudzakarnya pada musyabbah bi isim fa'il. As-sauda dia bentuk muannas. Bentuk mudzakarnya gimana? Aswad. Kemudian atasya bentuk muannas. Bentuk mudzakar seperti apa? Atasyan ala wazn fa'lan, ala wazn af'al. Af'al muannasnya fa'la, kemudian fa'lan muannasnya fa'la dengan alif maksurah. Dan alif maksurah menjadi alamat ta'nits dan aliful mamdudah menjadi alamat ta'nits. Kenapa? Karena dia menjadi sifat. Yani yushabbah bi ismin fa'il. Ada pembahasan nanti khusus di pembahasan sharaf. Yani secara khusus dia memiliki sifat. Karena ada sebagian isim yang dia aliful maksurah dan juga aliful mamdudah, tapi dia tidak dihukumi sebagai muannats. Contoh misalnya Mustafa misalnya
Tafa dengan aliful maksurah, tapi tidak dihukumi sebagai muannas. Mustashfa, ya, tidak dihukumi sebagai muannas. Sauda, contoh misalnya qurra, jamak dari qari, qurra, secara tulisan qurra, ada bentuk seperti aliful mamdudah, ada alif dan setelahnya hamzah, tapi tidak dihukumi sebagai muannas. Kenapa? Karena muannas di sini yang dimaksud adalah bentuk sifatul bismil fa'il, musyabbah. Nah, kemudian muannas yang la alamat laha, yang dia tidak memiliki alamat, tidak memiliki tanda-tanda muannas, atau disebut simaiyah. Dari sananya memang udah muannas. Dia tidak ada taul marbutah, tidak ada aliful maksurah, tidak pula ada aliful mamdudah. Tapi orang Arab memang menamakannya, meninjaunya lafaz itu adalah lafaz muannas. Disebut simaiyah. Memang sudah dari sana ya, orang Arabnya menghukumi sebagai muannas. Contoh misalnya bi'run, sesuatu yang bolong, atau sumur, atau ya intinya sesuatu yang bolong. Kemudian yadun, tangan. Nah, sebagian ulama nahwu mengatakan setiap anggota tubuh kita yang berpasangan itu dihukumi sebagai muannas. Contoh misalnya ainun, yadun, ya, dihukumi sebagai muannas. Rijlun, kaki, dihukumi sebagai muannas. Kemudian syamsun, an-naru, dia tidak ada alamat-alamat taul marbutah, aliful mamdudah, tidak pula aliful maksurah. Tapi orang Arab meninjaunya dia sebagai ta'nits, yakni sebagai muannas. Maka dia dihukumi sebagai muannas. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.